Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Septiani dari kelas 11 TJKTA. Di sini saya akan membahas materi mengenai teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan analisis. Membaca berita membantu mengembangkan kemampuan analisis dan kritis terhadap informasi yang diterima. Mengembangkan kemampuan bahasa, mempelajari teks berita juga membantu meningkatkan kemampuan bahasa, baik dalam hal kosakata, tata bahasa, maupun gaya penulisan. Meningkatkan literasi media. Dengan mempelajari berbagai jenis sumber berita, pembaca dapat meningkatkan literasi media yang baik. Apa itu teks berita? Secara umum, teks berita merupakan suatu teks atau tulisan yang berisikan berbagai informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Teks berita bisa disebarluaskan melalui media elektronik dan media cetak seperti koran dan majalah. Struktur teks berita berisi apa saja? Struktur teks berita. Yang pertama ada judul, yang kedua kepala berita. Kepala berita merupakan bagian pembuka berita yang singkat namun menarik, memberikan gambaran tentang unsur-unsur 5W1H. Yang ketiga, tubuh atau badan berita. Tubuh atau badan berita merupakan pengembangan dari unsur-unsur berita yang disajikan dalam kepala berita, memberikan informasi lebih lanjut dan konteks. Yang keempat, ada kaki atau ekor berita, merupakan bagian penutup berita. Apa saja unsur-unsur yang terdapat pada teks berita? Unsur-unsur teks berita yaitu 5W1H. Yang pertama ada what atau apa. Apa berita yang sedang terjadi. Yang kedua ada where, di mana berita tersebut terjadi. Ketiga ada when, kapan berita itu terjadi. Yang keempat ada who, siapa pelaku yang terlibat dalam berita tersebut. Yang keempat ada why, kenapa berita tersebut bisa terjadi. Dan how, bagaimana berita tersebut bisa terjadi. Kaidah kebahasaan teks berita apa saja? Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku yaitu bahasa yang digunakan harus sesuai dengan standar bahasa Indonesia, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu penggunaan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu yang diperlukan. Yang ketiga, keterangan waktu. Penggunaan keterangan waktu seperti kemarin, sejak, sekarang, dan lain-lain yang dapat memberikan dimensi waktu pada berita. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Teks berita dapat menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung tergantung pada data dan informasi yang disampaikan. Apakah teks berita ada ciri-cirinya? Tentu saja teks berita mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Aktual artinya peristiwa yang baru saja terjadi, sedangkan faktual yaitu sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya atau sesuai dengan fakta. Yang kedua, mengandung unsur 5W1H atau unsur adik simba. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Yang keempat, peristiwa disusun secara kronologis. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketujuh, judul berita dapat mewakili isi berita. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Anna Septiani, mengenai teks berita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.